Halo semuanya, perkenalkan saya Hiska Josephson dengan NIM 0801128232804. Di sini saya akan menjelaskan kode program beserta algoritma deskripsi, pseudocode, flowchart mengenai lampiran soal bab 5, nomor 4, praktikum algoritma pemrograman. Langsung saja untuk algoritma deskripsi dari program ini. Untuk membuat program ini dibutuhkan inputan nama mahasiswa dan nilai huruf dari setiap 8 mata kuliah yang diambil untuk menghasilkan outputan berupa IPS dan jumlah SKS yang bisa diambil di semester berikutnya. Variabel yang dibutuhkan dalam program ini antara lain jumlah mahasiswa, SKS, selanjutnya I dan J yang bertipe data integer, kemudian IPS yang bertipe data float, array dari nama mahasiswa 50 dan nilai huruf dengan indeks 8 yang bertipe data karakter. Proses awal program ini ialah meminta jumlah mahasiswa yang ingin diinputkan yang akan masuk ke dalam variabel jum mahasiswa. Kemudian gunakan perulangan for untuk melakukan instruksi-instruksi yang berulang jika mahasiswa yang diinput lebih dari satu, yakni meminta inputan nama mahasiswa, inputan nilai huruf, serta pengecekan dan atau perhitungan IPS dan jumlah SKS yang bisa diambil di semester berikutnya. Untuk menghitung jumlah IPS, gunakan pernyataan if-else-if untuk mengkonversi nilai huruf ke nilai IP yang diperoleh berdasarkan nilai huruf yang dimasukkan. Dengan inisialisasi awal variabel IPS bernilai 0, lalu akan bertambah 4 jika didapatkan nilai A, bertambah 3 jika bernilai B, 2 jika C, dan 1 jika D. Sehingga didapatkan jumlah IPS yang didapatkan. Kemudian untuk mendapatkan rata-rata IPS, bagi jumlah IPS yang didapatkan dengan 8. Selanjutnya, untuk menentukan banyak SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya, gunakan pernyataan if untuk mengecek kondisi berdasarkan rata-rata IPS yang telah dihitung. Jika IPS lebih dari 3, maka variabel SKS selanjutnya akan bernilai 24. Jika IPS 2,5 sampai 2,99, maka bernilai 21. Jika IPS 2 sampai 2,49 bernilai 18, jika IPS bernilai antara 1,5 sampai 1,99, maka SKS selanjutnya yang dapat diambil adalah 15. Dan jika IPS kurang dari 1,5, maka SKS yang dapat diambil di semester berikutnya hanya 12 SKS. Kemudian, program akan menampilkan hasil outputan berupa nilai IPS dan jumlah SKS yang bisa diambil di semester berikutnya. Jika jumlah mahasiswa yang diinputkan lebih dari satu, maka program akan mengeksekusi perintah dalam for sebanyak jumlah mahasiswa yang diinputkan. Langsung saja untuk kode program dan pseudocode. Di sini saya sudah menyiapkan kode programnya. Diawali dengan header, yaitu menggunakan hashtag include iostream. Ini merupakan header yang digunakan pada bahasa pemrograman C++ dan program yang dibuat pada kali ini, yaitu dengan menggunakan fungsi cout, cin, dan nl. Kemudian di bawahnya dituliskan using namespace std, artinya kita atau program ini akan menggunakan semua kelas, file, atau fungsi yang terdapat dalam namespace std. Kemudian ada in main, merupakan fungsi utama yang dimana selanjutnya atau setelahnya akan dituliskan program utama atau program yang akan dibuat. Kemudian deklarasi variabel sama di pseudocode
juga terdapat tiga tipe data yang digunakan pada program kali ini, yaitu integer, karakter, dan float. Tipe data integer berupa variabel jumlah siswa dan SKS selanjutnya, serta variabel I dan J. Kemudian untuk tipe data karakter ada variabel nama mahasiswa dengan indeks 50 dan variabel nilai huruf dengan indeks 8. Sedangkan untuk tipe data float ada variabel IPS. Selanjutnya, program dimulai, yaitu pertama menginputkan jumlah mahasiswa menggunakan cout, cin. Cout artinya komputer atau mesin akan menampilkan teks yang berada di dalam atau di antara tanda petik dua ke layar. Cin artinya memasukkan inputan dalam variabel jumlah mahasiswa. Kemudian NL itu merupakan fungsi enter. Setelah read jumlah mahasiswa, terdapat pernyataan perulangan, yaitu pernyataan for, yang digunakan untuk atau yang digunakan sebagai fungsi atau pernyataan utama dalam program ini. Di dalam pernyataan for ini terdapat perintah-perintah yang dilakukan jika kondisi pada pernyataan for ini terpenuhi, yaitu selama I kurang dari jumlah mahasiswa. Jadi pernyataan for ini akan dilakukan sebanyak jumlah mahasiswa yang diinputkan sebelumnya. Apa saja instruksi atau perintah ataupun statement yang ada pada pernyataan for? Mari kita lihat. Yang pertama ada cout nama mahasiswa ke I+1 sama dengan in nama mahasiswa. Jadi pertama akan um, program akan meminta inputan nama mahasiswa yang tersimpan pada variabel nama mahasiswa. Selain itu, program akan meminta untuk memasukkan nilai huruf pada setiap mata kuliah A atau B atau C atau D atau E yang kemudian akan dimasukkan ke variabel nilai huruf. Selanjutnya, inisialisasikan atau deklarasikan variabel IPS senilai 0. Kemudian, selanjutnya terdapat pernyataan for lagi, yaitu untuk mendapatkan jumlah IPS. Pernyataan for dilakukan ataupun dieksekusi sampai 8 kali. Artinya sampai 8 huruf berdasarkan nilai huruf yang telah diinputkan sebelumnya. Di dalam pernyataan for terdapat pernyataan if untuk mengecek kondisi apabila nilai huruf dimasukkan A, maka IPS bernilai 4,0. Jika nilai huruf B, maka IPS bernilai 3,0. Jika C bernilai 2, jika D bernilai 1. Tanda operator plus sama dengan artinya akan menambahkan variabel IPS yang sebelumnya dengan nilai setelahnya. Kemudian untuk mencari nilai IPS atau rata-rata IPS, yaitu dengan
membagi jumlah IPS yang telah didapatkan sebelumnya dengan 8. Sama di pseudocode juga dilakukan pernyataan for untuk mengecek uh, berdasarkan nilai huruf yang dimasukkan untuk mendapatkan jumlah IPS dan untuk mendapatkan IPS itu sendiri. IPS itu sendiri didapatkan dari pembagian IPS dengan 8. Selanjutnya, setelah didapatkan rata-rata IPS, maka dilakukan pengecekan menggunakan pernyataan kondisi atau pernyataan if untuk menentukan SKS selanjutnya yang dapat diambil. Jika IPS lebih dari 3, maka SKS selanjutnya bernilai 24. Jika lebih dari 2,5, 21. Jika lebih dari 2, SKS yang dapat diambil 18. Jika lebih dari 1,5, SKS yang dapat diambil 15. Jika di bawahnya, maka SKS yang dapat diambil adalah 12. Kemudian untuk mengoutputkannya, oh di sini terdapat write IPS. Nah, lalu akan ditampilkan IPS yang didapatkan dan SKS selanjutnya yang didapatkan. Langsung saja untuk flowchart-nya dimulai dari start. Kemudian menginputkan jumlah mahasiswa. Kemudian pernyataan for untuk pernyataan utama. Di dalam pernyataan for ini terdapat beberapa instruksi ataupun beberapa perintah dan proses. Yang pertama, menginputkan nama mahasiswa, kemudian menginputkan nilai huruf, kemudian deklarasi variabel dengan nilai 0, variabel IPS dengan nilai 0, kemudian terdapat pernyataan perulangan yang di mana di dalamnya terdapat pernyataan if untuk mendapatkan jumlah dari IPS. Di sini menggunakan variabel J sama dengan 0 sampai 8. Jika benar, maka akan dicek menggunakan pernyataan if. Jika A IPS bertambah 4, jika B IPS bertambah 3, jika C IPS bertambah 2, dan jika D IPS bertambah 1. Kemudian terdapat increment variabel J di sini diulang sampai 8 kali, yaitu sampai nilai huruf habis dicek. Kemudian jika sudah tidak memenuhi, maka jumlah IPS yang didapatkan tadi dibagi dengan 8, sehingga didapatkanlah nilai atau rata-rata IPS yang sesungguhnya. Kemudian mengoutputkan IPS atau rata-rata IPS yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan untuk pernyataan if atau pengecekan IPS sesuai dengan rata-rata yang telah didapatkan. Jika lebih dari 3, maka SKS selanjutnya yang dapat diambil adalah 24. Jika lebih dari 2,5, 21. Jika lebih dari 2, 18. Jika lebih dari 1,5, 15. Dan jika di bawah 1,5, maka SKS selanjutnya adalah 12. Kemudian di-outputkan lagi SKS selanjutnya yang telah didapatkan dari pengecekan menggunakan pernyataan if. Kemudian terdapat increment, variabel i, dan akan diulang pernyataan for ini sampai jumlah mahasiswa terpenuhi. Jika jumlah mahasiswa sudah terpenuhi, maka program berakhir. Tentu saja untuk uh, running program,
Masukkan jumlah mahasiswa misalnya 2. Jessica misalnya. A. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya. Lalu enter. PS yang didapatkan 4. Jumlah SKS selanjutnya 24 SKS. Kemudian misalnya ah, nama contoh nilai huruf yang didapatkan BCD BC AA. Nah, PS yang didapatkan dari nilai huruf yang diinputkan adalah 2,875 berdasarkan syarat tadi. Jika di atas 2,8 dia jika di atas 2,5 maka SKS yang didapatkan adalah 21. Maka eh, kode program dapat berjalan dengan baik. Mungkin sekian penjelasan untuk Lamsol nomor 4 bab 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.